Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Danu Wijaksana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, program studi ekonomi dengan NIM 2018-0430 0430-212. Dengan mata kuliah di sini adalah Kebank Sentralan. Di sini saya akan membahas sedikit tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia di sini saya akan menjelaskan profil transformasi sejarah. Pembahasan lebih rincinya yaitu adalah pembahas status kedudukan, profil itu sendiri yaitu visi dan misi, sejarah dari datangnya Belanda sampai dengan tahun 2000 sampai 2011, dan transformasi yaitu tentang uh, arah strategi dari Bank Indonesia itu sendiri. Yang pertama adalah status dan kedudukan. Nah, di sini Bank Indonesia memiliki status independen, Pak, yang secara resmi yaitu pada tahun 1999, tepatnya pada 17 Mei 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, yang mana Bank Indonesia pada tahun itu sudah menjadi independen dan tanpa intervensi. Namun secara praktek masih berproses. Nah, tahun 2008 di sini Bank Indonesia sudah secara independen terpisah dari pemerintah itu sendiri, dan pada tahun 2009 terjadi krisis ekonomi sehingga pemerintah dan Bank Indonesia membuat Undang-Undang nomor 6 2009 yang mana Bank Indonesia ini ingin membuat masyarakat percaya pada Bank Indonesia itu sendiri, yang mana di latar belakangi dari krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan. Ya. Nah, misinya adalah mencapai dan memelihara stabilitas melalui efektivitas kebijakan, menjaga stabilitas melalui efektivitas kebijakan makroprudensial, dan sinergi dengan mikroprudensial yang dipegang oleh OJK. Nah, yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta bersinergi dengan pemerintah dan mitra lainnya. Dan yang keempat, mengembangkan ekonomi dan keuangan digital serta bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan lain-lain. Nah, yang kelima, meningkatkan dan memperkuat pasar uang serta mendukung pembiayaan nasional. Nah, nomor 6 itu mengembangkan ekonomi syariah di tingkat daerah sampai nasional. Dan yang ketujuh adalah mewujudkan bank sentral digital dalam kebijakan penguatan organisasi, SDM, tata kelola, dan sistem yang handal serta proaktif di internasional. Dan untuk jangka panjangnya atau visi Bank Indonesia sendiri menjadikan bank sentral digital digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian internasional dan terbaik di antara negara emerging market untuk Indonesia lebih maju. Selanjutnya di sini ada tujuan dari Bank Indonesia itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Namun terbagi atas dua aspek. Pertama, aspek dari uang untuk menstabilkan uang dengan barang dan jasa. Yang kedua, untuk menstabilkan uang dengan valuta asing, uang lainnya, yaitu agar tidak nilai uang Indonesia tidak terdepresi terlalu jauh dari uang nih, dari misalnya di euro ataupun dolar. Nah, terdapat tiga pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Nah, sejarahnya cukup panjang, hampir 300 tahun. Nah, dari 1600 sampai 2011. Nah, terdapat tiga fase datangnya Belanda, fase merintis cikal bakal dari Bank Indonesia itu sendiri, dan fase Bank Indonesia berdiri. Di sini fase kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara itu pada tahun 1600, yang mana didatangi pertama oleh Portugal, namun Portugal memberikan informasi kepada Eropa sehingga bangsa Eropa datang berbondong-bondong ke Indonesia, ke Nusantara atau ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah.
Langsung pada tahun 1602, Belanda membuat VOC untuk memperkuat dagangnya di Nusantara. Dan pada tahun 1603, VOC membuat tupoksi, yaitu di mana untuk memonopoli perdagangan di Nusantara dan menyingkirkan Portugal yang waktu itu masih berkuasa di Indonesia dan Inggris. Nah, selanjutnya cikal bakal dari Bank Indonesia itu, kalau dikatakan, mohon maaf, kalau dikatakan bank pertama di Indonesia itu Bank BI, itu The Java Assess itu masih kurang tepat, tapi yang pertama adalah Bank Korn and Bank Kan Lening. Itu adalah bank pertama di Indonesia yang didirikan oleh Belanda untuk membiayai perang dan ekonomi untuk mengendalikan Indonesia pada tahun 1746. Lalu, namun keuntungan yang didapat dari bank ini tidak sesuai karena Belanda terus berperang menyerang Indonesia untuk mengendalikan semua, memonopoli semua pedagang Indonesia, sehingga pada tahun 1818 penutupan bank ini menjadi pasti, yaitu tidak adanya keuntungan dari strategi ini. Nah, pada tahun 1828, 10 tahun kemudian, didirikanlah The Javas Bank yang lebih fleksibel, tidak hanya untuk perang, tapi untuk bisa pribumi juga, namun dengan ya tetap menguntungkan dari sisi Belanda. Nah, ekspansi ekonomi Belanda pada 1830 untuk memperluas wilayahnya untuk mencari rempah-rempah lagi di seluruh Indonesia. Lalu liberasi ekonomi India. Apa namanya? Niat baik dari Ratu Elizabeth ini membuat menyatakan bahwa sistem sebelumnya itu buruk dan tidak baik untuk pribumi. Namun pada kenyataan sistem yang liberasi ekonomi India ini lebih buruk daripada sistem yang sebelumnya. Yang kita kenal liberasi ekonomi India ini adalah sistem tanam paksa, yang mana lebih kejam dan lebih memakan banyak korban karena mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah, langsung lompat ke tahun 1942. Di sini Jepang datang menduduki Indonesia, mengalahkan Belanda. Namun Jepang tidak lama, sehingga Belanda mengambil alih kembali pada tahun 1942 akhir atau 1943, dan Indonesia merdeka pada tahun 1945. Yang dibantu oleh Jepang juga. Jepang masih sedikit mengendalikan, tapi peperangan Jepang waktu itu kalah. Dan Indonesia terbagi atas dua wilayah karena Belanda masih merasa tidak puas dengan Indonesia yang merdeka, sehingga mereka tidak bisa mengendalikan, sehingga ekonomi Belanda ingin memecah ekonomi Indonesia dengan agresi militer mereka yang menghasilkan perundingan Indonesia terbagi NIC dan Nusantara Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya Belanda tidak puas kembali, melakukan agresi militer kembali dan menghasilkan keputusan RIS, yaitu Republik Indonesia Serikat yang dibawa oleh Belanda. Dan sampai sejauh ini itu bukan bagian dari kemerdekaan, masih dikendalikan oleh Belanda, namun tidak secara langsung. Nah, pada tahap ini Bank BI berdiri atas dibelinya saham The Java Assess Bank dan transformasinya berubah menjadi Bank Indonesia pada tahun 1993, dan Bank Indonesia menjadi bank agen pembangunan dan pemegang kas, jadi bersatu terhadap pemerintah Indonesia. Dan tahun 1988 terjadi krisis dan membuat perubahan pada regulasi perbankan yang kita kenal sekarang de facto. Yang kita kenal Pakto 88. Nah, itu ada kebijakan perbankan dirubah, semua berubah. Nah, krisis ini selanjutnya terdapat krisis kembali, krisis moneter, yang mana krisis ini tidak terlalu lebih parah dari tahun sebelumnya, namun krisis ini melahirkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1998 tentang independennya Bank Indonesia dan non-intervensinya Bank Indonesia, yang mana ditegaskan pada tahun setelahnya, yaitu Bank Indonesia sebagai independen, lender of the last resort, dan menjadi bank non-intervensi. Dan pada tahun 2011,
eh, mikroprudensial dipindahkan ke OJK. Nah, ini strateginya. Tujuh strategi Bank Indonesia yaitu cinta BI, cinta ilmu, berpikir strategis, pemimpin perubahan, gaining komitmen, cinta Tuhan, cinta keluarga. Dan ini adalah bagian dari arah strateginya. Nah, ini adalah pencapaian program sejauh ini oleh secara besar, garis besar dari pencapaian Bank Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, dan sedikit informasi kembali bahwa saya dari program ekonomi mengajak kawan-kawan sekalian masuk bergabung bersama kami di program studi ekonomi dan bisa mendapatkan informasi lebih di economics, di website economics feb.ume.ac.id dan internasionalnya ipif.ume.ac.id atau secara sosial media juga di sini. Ini yang reguler, ini yang internasional. Nah, ini personal kontaknya untuk menanyai Cacat langsung, atau bisa datang ke Universitas Indonesia langsung di Jalan Brawijaya, Taman Tirto Kasihan Bantul, Yogyakarta. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya, dan jika ada yang lebih bisa mendapatkan informasi lebih ya, semacamnya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.